Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa huwa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dalam hidup ini. Nikmat demi nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita tidak akan mampu bagi kita untuk menghitung setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, pakaian tak terhitung lagi sudah berapa helai yang kita pakai, sandal sudah berapa pasang yang kita habiskan, nasi sudah berapa butir yang kita makan, udara yang kita hirup pagi, siang, sore, malam semuanya adalah nikmat dari Allah. Maka bagi kita dari Allah adalah bukan untuk mengganti nikmat, tapi sejauh mana kita menjadikan diri kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena syukur ini adalah bagian daripada ucapan terima kasih kepada Allah. Kita disuruh oleh Allah bukan untuk mengganti nikmat tersebut karena tidak mampu kita mengganti, tapi Allah menyuruh kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana hamba yang bersyukur tersebut? Mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kaki lai sehat dipergunakan melangkah ke masjid, talingo lai sehat dipergunakan mendangan yang elok-elok, mulut lai sehat, lisan lai bisa fasih baca Al-Quran. Maka ketika nikmat sudah kita pergunakan untuk di jalan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita sudah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah mampu menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini semuanya kita yakin dan sadar ini adalah ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra
Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat untuk orang tersebut sebanyak 10 kali. Apa makna solawat dari Allah? Rahmatuhu wa ridhah, rahmat dan keridhaan Allah. Bukankah yang kita cari dalam kehidupan ini adalah rahmat Allah, Bapak Ibu? Bukankah tujuan dari diutusnya Rasulullah kepada kita sebagai umat manusia adalah rahmatan lil alamin? Bukankah nanti di akhirat ketika Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah, bukan lantaran amal ibadah banyak yang kita kerjakan, tapi adalah karena rahmat Allah. Kalian tidak masuk surga lantaran amal ibadah yang kalian kerjakan, kata Nabi. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Wala ana, ambo ndaklah masuk surga besok dengan amal ibadah yang ambo kerajokan. Padahal sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, Rasulullah sampai bangkak kaki beliau melaksanakan solat di malam hari, beribadah kepada Allah. Tapi Rasul mengatakan bukan lantaran ibadah, tapi adalah illa ayyataghammadiyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Tetapi awak besok masuk surga kecil Nabi adalah lantaran rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itulah yang kita cari Bapak Ibu. Termasuk kita duduk kini ko sabanta sambil menunggu datang waktu suruh, ditahan-tahan matongan tua untuk mencari rahmat Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Tidak berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah Allah yang mana mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Tidak ada yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka melainkan nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ke dalam hati mereka ketentraman, kenyamanan. Manyaman ibu di rumah berada di siko, tuan yang ibu, manyaman di rumah berada di masaji, nyaman nak masaji, alhamdulillah, berarti Allah turunkan sakinah. Wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmatnya. Di antara jalan mendapatkan rahmat Allah, yo duduk dalam majelis ilmu Bapak Ibu. Makanya rahmat Allah itu mahal, rahmat Allah itu besar. Rahmat Allah lah yang mengantarkan kita masuk dalam jannahnya Allah nantinya. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah itu bagaimana caranya Ustaz? Tentu adalah dengan beribadah. Jadi kalau ada orang menjawab beko, dah pada solat bu, wah masuk surga kan dengan rahmat Allah bisa. Baca rohnya mendapat rahmat Allah tentu dengan beribadah. Ibadah itulah yang menjadikan diri kita menjadi adanya rahmat Allah kepada kita, termasuk bersolawat Bapak Ibu. Jadi kalau lebih banyak awak bersolawat, Allah turunkan rahmatnya kepada awak. Kalau lebih banyak awak bersolawat, di dunia awak yang nak berkumpul jo Nabi doh, you nak basuh jo Nabi doh, you nak satu membela perjuangan Rasulullah doh, tapi yakinlah nanti di akhirat Allah akan kumpulkan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Lai taat kepada Allah, lai taat kepada Rasul, besok nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang soleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi di dunia ya nak suruh ya Nabi, tapi insyaAllah nanti di akhirat akan dijumpakan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia awak berkumpul medeko kini Bapak Ibu, insyaAllah nanti di akhirat Allah juga akan kumpulkan kita bersama orang-orang soleh yang kita jumpai ketika dalam kehidupan di dunia maupun yang tidak kita jumpai. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita kini ko Bapak Ibu adalah tentang menjelaskan tentang karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu adalah termasuk Nabi yang masyhur namanya dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau awak bersolawat di akhir solawat awak, solawat ayat baca bu, solat awak, Allahumma salli ala
Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallai wa sabui ya nama Ibrahim. Semakin banyak nama orang tu disabui berarti semakin masyhur. Nabi Muhammad tu masyhur, ya namanya disabitkan, nama beliau disabitkan, bahkan disandingkan dengan syahadat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika azan tadangayo nama Nabi disebutkan, ketika ustaz ceramah bersolawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadangayo awak bahkan disuruh awak bersolawat kepada Nabi. Dan bahkan ketika ada orang mendengar nama Nabi dak monya bersolawat agak Nabi ragima amfu rajulin, celakalah seseorang zukirtu indahu lam yusalli alayya, yang mana ketika namaku disebutkan di sisinya dia tidak mau bersolawat kepadaku. Semakin banyak nama orang ini disebutkan berarti makin masyhur dia. Termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu adalah salah satu dari 5 rasul ulul azmi. Jadi Nabi dan Rasul itu kan banyak tuh Bu. Bahkan Nabi itu sampai 124.000 orang. Dalam Al-Quran berapa orang Nabi dan Rasul yang disebutkan oleh Allah? 25. Itu yang apa di dalam DDS anak-anak kita Ibu ya. Tadangan ada Pak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, ya Bu, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi atau rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena memang itu yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dari 25 nabi dan rasul tersebut, 5 dipilih oleh Allah menjadi rasul ulul azmi. Kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul ulul azmi. Asia rasul ulul azmi itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, atau yang disebut dengan misaqon ghalizon. Dalam Al-Quran ada 3. Pertama kepada para nabi, yang kedua kepada Bani Israel, yang ketiga kepada orang yang menjalin ikatan pernikahan. Jadi kepada Bani Israel, kepada para nabi, Allah juga mempunyai perjanjian yang kokoh. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, wa minka. Disebutkan di situ secara khusus nabi itu siapa saja. Pertama adalah wa minka, darimu Muhammad. Kasih. Nah, darimu Muhammad. Yang kedua Nuh. Wa minka wa min Nuh wa Ibrahim. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Yang keempat Nabi Musa. Yang kelima Nabi Isa. Secara urutan zaman Bapak Ibu, memang dahulu Nabi Nuh pada Nabi Muhammad. Dulu Nabi Nuh, tapi secara urutan penyebutan kenapa disebutkan wa minka wa min Nuh? Ka itu kan kata ganti atau dhamir mukhatab namanya. Wa minka, darimu Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad disebutkan terlebih dahulu. Ini menunjukkan keutamaan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi dan rasul-rasul yang lain. Keutamaan, kelebihan dan keutamaan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Nah, di antara keutamaan dan kelebihannya itu bisa awak baca dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya Bu. Kalau nabi dan rasul yang lain, solat nabi dan rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, melakukan ibadah kepada Allah, tapi khusus masalah solat
Salat, perintah salat diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan sementara Nabi Muhammad dijemput nabinya untuk menjemput perintah salat. Ini kan menunjukkan keutamaan. Di akhirat besok mau itu pula keutamaan Nabi Muhammad. Tidak masuk sarugo doh nabi dan rasul yang lain, melainkan Nabi Muhammad yang paling utama masuk sarugo. Tidak masuk sarugo doh nabi, umat nabi dan rasul yang lain, melainkan yang masuk sarugo yang pertama adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badak bangga awak menjadi umat Rasulullah, walaupun tak bersuah jo nabi, tetapi di saat awak lain menghidupkan sunnah nabi, mencintai sunnah nabi, insyaallah nanti kita adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah di dalam jannahnya Allah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, nanti dia bersama denganku di dalam jannahnya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad yang pertama besok masuk surga. Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Itu keutamaan dan kelebihan Nabi Muhammad. Wa min Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini juga masyhur. Bahkan ada dalam Quran, di dalam Al-Quran surah Nuh. Ya, surah Nuh. Sudah itu Nabi Ibrahim. Itulah yang akan menjadi kajian kita pada pagi kini kok. Nabi Musa, nabi yang paling banyak namanya juga disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Musa, Bapak Ibu. Sudah itu Nabi Isa. Isa adalah nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat As-Saff, bahkan Nabi Isa itu menyebutkan tentang keutamaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Tugasku ada dua. Pertama, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan isi kitab Taurat. Kitab Taurat kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Musa. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberi kabar berita gembira kepada kalian, kata Nabi Isa, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut adalah wa mubasysyiran bi rasuli, aku memberi kabar berita gembira kepada kalian dengan nanti akan datang seorang rasul namanya adalah Ahmad. Jadi nama Ahmad tu nama siapa tu Bu dalam Al-Quran tu? Nama Nabi Muhammad. Satu-satunya nama Nabi Muhammad dengan nama Ahmad disebutkan ya di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 tersebut. Dalam hadis Nabi juga menyebutkan li khamsatu asma, saya punya 5 nama. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi, ana Al-Hasyir, ana Al-Aqib. Jadi Nabi juga mengakui namanya adalah Ahmad. Nabi Isa menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan nama Ahmad. Tiba-tiba ada datang orang di kemudian hari, mentang-mentang ada nama Ahmad dalam Al-Quran dan sesuai pula dengan namanya dengan nama Ahmad, tiba-tiba nya mengaku sebagai Nabi. Berarti nama ambo yang disebutkan dalam Al-Quran bukan begitu. Yang disebutkan dalam Al-Quran dengan nama Ahmad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi 5 Rasul Ulul Azmi, salah satu yang masuk dalamnya adalah Nabi Ibrahim. Sudah itu Bapak Ibu, dari 5 Rasul pilihan Allah tersebut masih dipilih menjadi yang terbaik atau yang diistimewakan dibandingkan yang lain dengan sebutan uswatun hasanah. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Pertama adalah Nabi Muhammad, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ayat ini masyhur. Cuk terangan dewa. Mulai dalam momentum Rabiul Awal atau Maulid Nabi.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu dalam diri Rasulullah itu, makna Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang kedua, yang disematkan suri tauladan yang baik kepadanya adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah. Kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kamu dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim, Bu? Pertama istrinya. Siapa nama istri Nabi Ibrahim? Ado Sarah, ado Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail, orang soleh. Sarah punya anak namanya siapa? Ishak, orang soleh. Dari keturunan Sarah lahir Ishak. Ishak Yakub. Yakub adalah anak dari Ishak. Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Anak-anaknya beko disebut dengan Bani Israel. Sebab Yakub itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikah dengan anak pamannya namanya Laban. Laban ko punya dua anak gadis. Pertama namanya Lila atau Laili. Punya anak keturunan beko namanya ado Zabilan. Ado Yahuza. Yahuza ko lah yang cikal bakal Yahudi ke bawah. Sudah itu ado namanya istri Nabi Yakub itu namanya Rahil. Rahil itulah yang merupakan ibunda dari Nabi Yusuf, ibunda dari Bunyamin. Jadi garis keturunannya ke bawah sampai kepada Nabi Isa. Sementara Nabi Ismail garis keturunannya ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah Nabi Ibrahim itu sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena memang dari keturunan Nabi Ibrahim lahir nabi-nabi dan utusan-utusan Allah yang ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu juga disebut dengan Abu Daifan. Jadi ada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Abu Daifan, bapaknya para tamu. Karena memang Nabi Ibrahim hobinya menjamu tamu. Bahkan Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat dikatakan, alun makan ke Nabi Ibrahim, melainkan diperhatikan tetangga dan orang sekitar dulu. Lah makan atau alun. Kalau ada yang lu makan, suruh datang ke rumah. Begitu Nabi Ibrahim. Bahkan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa ada malaikat yang ingin bermaksud menghancurkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ini semasa dengan Nabi Ibrahim. Namun singgah dulu dan mampir dulu di tempat Nabi Ibrahim. Tengah malam masih sempat juga mendabiah hewan untuk disajikan kepada tamu. Begitu memuliakan tamu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi salah satu nabi yang merupakan uswatun hasanah Nabi Ibrahim. Apa keistimewaan dan keutamaan Nabi Ibrahim? Di antaranya dia adalah merupakan bapaknya para nabi tadi itu. Yang kedua juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120. Apa karakter Nabi Ibrahim? Kata Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Ibrahim itu kata Allah, dia merupakan imam. Imam itu adalah pemimpin. Istilah ummah di sini maknanya adalah pemimpin. Walaupun di dalam ayat yang lain juga ada istilah ummah, tapi bukan untuk pemimpin. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 36,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat, pada setiap umat seorang rasul. Nah, umat yang dimaksud di situ adalah taifah, kelompok, golongan. Jadi kalau pada masuk Nabi Ibrahim diutus di daerah sini, namun di tempat lain juga diutus Nabi Lut. Jadi ada dalam setiap kelompok, setiap golongan itu diutus seorang rasul. Ummah yang dimaksud dalam surat An-Nahl ayat 36 tadi adalah maknanya golongan atau kelompok. Tapi secara umum para ahli tafsir menyebutkan makna ummah di sini adalah pemimpin. Karena memang Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin. Makanya Nabi Ibrahim itu pemimpin, anak keturunannya ke bawah, lahirlah para nabi dan rasul yang mengajarkan, yang membimbing, yang membawa manusia untuk mentauhidkan Allah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi karakter Nabi Ibrahim itu pemimpin. Dan pemimpin ini besar pengaruhnya dalam kehidupan Bapak Ibu, bahkan di akhirat kelak. Sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah imamun adil. Tidak berkumpul. Nanti di akhirat akan manusia dalam keadaan susah, dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan panas. Namun akan ada 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah nanti di akhirat. Salah satu yang 7 itu adalah pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil adalah sangat berpengaruh. Allah memberitahu kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim itu menjadi seorang pemimpin. Al-Quran ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang jahiliyah meyakini Nabi Ibrahim. Jangankan orang jahiliyah, orang Nasrani, orang Yahudi pun mengakui tentang Nabi Ibrahim. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu bagian mereka, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu bagian mereka? Karena mereka yakin bahwa Nabi Ibrahim itu adalah memang bagian mereka. Makanya Allah katakan Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter Nabi Ibrahim yang pertama, menjadi pemimpin. Yang kedua Bapak Ibu adalah qanita, orang yang senantiasa taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah ditaati oleh Nabi Ibrahim. Kalau memang harus masuk api, ya masuk api. Tak ada ragu-ragu, tak ada seketik pun takwi, karena yo yakin itu adalah bagian daripada perintah Allah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim lah sampai di dalam api yang dilempar dengan manjaning, manjaning itu ketapel, yo ketapel ditembak saking gadangnya api ya kan. Apa kata Allah? Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api menjadi dinginlah. Wasalaman, dingin yang memberikan keselamatan. Kalau dingin saja bisa orang mati kedinginan. Dingin yang memberikan keselamatan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orangnya taat, patuh. Ya memang kalau disuruh Allah yang nyuruh dilakukan. Menyembelih anak disuruh oleh Allah, ya disembelih di Nabi Ibrahim. Itu kan membuktikan dan menandakan Nabi Ibrahim itu cinta ke anak, cinta ke istri, cinta ke harta atau cinta ke Allah. Namun karena ini adalah perintah Allah, dipatuhi walaupun itu rasanya di luar dari logika. Anak yang telah didoakan selama Rabbi habli minas solihin, lawa minta kepada Allah, lai dagi dia Allah, tiba-tiba Allah meminta balik. Nabi Ibrahim membuktikan kecintaannya kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah ambil Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Ibu, kekasih Allah, you mana dakiknya ya Allah. Sudah itu yang ketiga Bapak Ibu, Hanifah, selalu berjalan di jalan yang lurus, ndak condong kiri, ndak condong kanan. Yang disuruh di Allah dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang musyrik.
atau mempersyirikatkan Allah. Walaupun dia hidup pada awalnya atau pada dia menyampaikan risalah Allah itu kaumnya dalam keadaan berbuat mensyirikatkan Allah, jangankan kaumnya lah, ayahnya saja sebagai produsen berhala, membuat patung berhala untuk disembah oleh orang. Namun Nabi Ibrahim bukanlah orang-orang musyrik, tapi dia adalah orang yang taat, berakidah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan 4 karakter dari Nabi Ibrahim ini bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita pemimpin, tentu pemimpin yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, menjadi kepala keluarga sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, menjadi ibu rumah tangga sesuai yang diinginkan oleh Allah. Yang kedua adalah qanitan, menjadi orang yang taat, tidak pilih-pilih. Dah, ini wajib atau sunnah, atau umpamanya yang wajib saja dikerjakan, yang sunnah tidak. Kalau sahabat-sahabat Nabi, yang wajib dan yang sunnah tetap dilakukan. Bahkan kalaupun ada yang sunnah, ya taqarrabu ilayya bin nawafil, makin banyak melakukan sunnah, makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Hanifah, berjalan sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, berjalan di jalan yang lurus. Walam yakum minal musyrikin, tidak mempersyirikatkan Allah. Itulah Bapak Ibu 4 karakter Nabi Ibrahim pada pagi kini yang kita sampaikan. InsyaAllah lain kali, lain waktu, lain kesempatan kita sambung tentang karakter Nabi Ibrahim yang berikutnya. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.